Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang agama Islam, maka ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa pondasi beragama itu harus dengan ilmu. Karena ilmu adalah merupakan sebuah dasar kalau kita mau beragama dengan baik, beragama dengan memiliki nilai. Baik ilmu itu tentu berkaitan dengan nilai-nilai syariah ataupun tentu yang hari ini berkembang ilmu pengetahuan secara umum. Dua-duanya adalah merupakan sebuah pilihan yang harus diambil oleh seluruh warga Nahdiyin ataupun umumnya kaum muslimin wal muslimat. Ketika Islam dalam pergerakannya keluar dari jalur keilmuan, maka sesungguhnya Islam itu sudah kehilangan ruhnya. Nah, pertama, walaupun kita menghadapi satu kondisi yang agak sulit pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19, sehingga memperkecil ruang orang untuk bertolak ilmu karena terbatasnya tempat, terbatasnya kumpul-kumpul. Tetapi tentu dengan media-media yang ada yang sudah sangat lumayan canggih, saya kira warga Nahdlatul Ulama, kaum muslimin pada umumnya tidak boleh berhenti untuk senantiasa mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Saya tidak pernah membedakan di mana posisi ilmu agama manfaatnya untuk pribadi ataupun umum, di mana posisinya ilmu pengetahuan. Karena ilmu agama itu tentu adalah merupakan hal yang sangat penting dijadikan sebagai nilai seseorang untuk bersyariat secara baik. Tidak bisa kita bersyariat, beragama kalau tidak memiliki dasar. Imam Syafi'i itu kan berbicara al-ilmu ilmani, ilmul fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Jadi menurut Imam Syafi'i itu ilmu itu ada dua. Satu, ilmu fikih, dua, ilmu tib. Ilmu fikih untuk kita beragama, bersyariat, ilmu tib, kedokteran, ini untuk kemanfaatan badan. Hari ini dua ilmu itu sangat dibutuhkan. Bagaimana orang hari ini berlomba-lomba mencari rumusan obat dalam bentuk vaksin untuk menghalau penyebaran COVID-19. Artinya, kalau kita berbicara dari sisi ilmu agama, kita tidak akan menemukan sebuah formulasi secara kesehatan untuk menanggulangi COVID ini selain dengan doa. Nah, bahasanya kan ud'uni astajib lakum atau la yuraddul qada illa bid-du'a. Tapi pun kemudian doa saja tanpa usaha lahiriah tidak bisa. Makanya perlu ada formulasi ilmu kedokteran, ilmu kesehatan untuk menanggulangi penyakit ini. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita terbatas ruang, terbatas kesempatan, saya kira berpendidikan, bertolak ilmu menjadikan kita tetap harus meluangkan waktunya dalam kondisi apapun, apalagi dengan media-media yang sudah ada di media-media sosial ataupun di media-media online. Alhamdulillah, kalaupun hari ini di Kabupaten Garut, khususnya di PCNU Garut, sudah muncul media online yang akan memberikan sebuah wawasan-wawasan, maka manfaatkanlah hal itu dan isilah dengan nilai-nilai yang baik dan dipergunakan oleh warganya untuk mencari nilai-nilai kebaikan. Ilmu tidak boleh tertahan karena urusan masalah kesempatan yang semakin berkurang. Media sosial kita gunakan.
Jangan sampai kebodohan muncul karena kesempatan tidak kita gunakan secara baik. Kalaupun COVID-19 pandemi ini kemudian panjang, maka kami sangat berharap warga muslimin yang ada di Kabupaten Garut pun kemudian yang ada di Jawa Barat, Indonesia pada umumnya, tidak boleh menghentikan dari upayanya untuk menghilangkan kebodohan. Sebuah keterangan agama menyatakan bahwa al-ilmu bila amalin mawjudun wal amal bila ilmin ghairu mawjudin. Bahwa ilmu kalaupun tidak diamalkan tetap ada nilainya, ada cahayanya, ada manfaatnya untuk minimal pribadinya. Tapi kalau amal tanpa dibarengi dengan ilmu, ghairu mawjud, amalnya tidak ada di hadapan Allah. Sehingga sebab itu bahwa posisinya karena amal itu harus di backup oleh ilmu, makanya berpendidikan, mencari ilmu tetap tidak terbatas karena adanya kesempatan yang berkurang ataupun karena ada suatu hal. Bahkan jauh hari Rasul sudah memberikan sebuah gambaran, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa bertolak ilmu itu adalah kewajiban yang dasar, kewajiban yang pokok bagi setiap Muslim. Artinya di sini sudah jelas Rasul sudah memberikan sebuah tempat bagi orang-orang untuk senantiasa berpendidikan, berilmu. Karena dengan berilmu, berpendidikan, orang akan terbuka wawasannya, orang akan paham bagaimana cara menanggapi sesuatu dan cara bagaimana keluar daripada sesuatu yang bermasalah itu. Tapi kalau tidak memiliki ilmu, senantiasa kita akan berada di dalam tempat yang gelap, tidak pernah bisa memberikan cahaya bagi dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, selain kemudian kita tetap konsisten untuk mencari ilmu, maka yang kedua, wa thamaratul ilmi al-amalu bih. Buah daripada ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Nah, kalau sudah mengamalkan, artinya bahwa seseorang itu akan melakukan nilai kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang memberikan nilai kemanfaatan bagi orang lain. Akhirnya, saya secara pribadi sangat berharap sekali bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir, pun kemudian warga NU, warga muslimin yang ada di Kabupaten Garut khususnya dan Indonesia pada umumnya tetap akan senantiasa menghadirkan diri kita, hati kita untuk terus senantiasa berjuang, berjihad melawan kebatilan, melawan kebodohan yang menyerang kepada umat manusia, sehingga yakhrujuna minal dhulumati ilan nur. Ilmu itu akan selalu membawa orang dari kegelapan ke terang benderang. Dan setelah kemudian ilmu itu nampak pada setiap insan, setiap muslim, setiap manusia, maka amalkan ilmu itu. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah, nilai manfaatnya sangat kurang, tidak bisa dibawa manfaatnya oleh orang banyak. Tapi ilmu yang diamalkan, walau harfan ilmu itu, tapi diamalkan, insya Allah akan menampakkan kebaikan minimal untuk diri dan keluarga, apalagi untuk semua umat. Itu saja. Terima kasih. Allahumma fiqillahu tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام.
وتحمس بها الجهاد لإحياء